Selamat datang para pemenang sejati, mari kita menjelajahi dunia dengan penuh inspirasi. Hidup yang baik berawal dari pikiran yang baik. Hidup yang berkah berawal dari pikiran yang berkah. Kadang kamu harus berhenti sejenak dan mengingat kembali betapa indah dan beruntungnya kamu. Coba saja pejamkan mata. Tenangkan dirimu, lalu tarik nafas yang dalam dan hembuskan nafasmu. Rasakan sadari begitu mudahnya kamu menarik nafas itu ketika kamu membuka mata dan bisa melihat dunia. Bersyukurlah karena tidak semua orang seberuntung dirimu dan hari ini sudah waktunya melangkah lagi tapi tanpa perlu terburu-buru terus belajar untuk mengendalikan pikiranmu dan jadilah bahagia tanpa harus berpura-pura. Ketika kamu sedang berjuang, pastilah terasa pahit. Ibarat lagi dipahat, pasti tersayat, pasti sakit dan terluka. Setelah bisa melewati semua itu, kamu akan tumbuh menjadi lebih kuat, tegar, kokoh dalam menghadapi kehidupan ini. Jadilah yang terbaik dari versi terbaikmu sendiri. Semesta akan merasakan getaran kebaikanmu. Jangan menganggap remeh kebaikan meskipun hanya sedikit. Jangan menganggap remeh keburukan meski hanya sebutir debu. Bagaikan setetes air yang terus-menerus menetes di batu besar. Lama-kelamaan batu akan berlubang karena tetesan air. Begitu juga kebaikan dan keburukan hendaknya jangan disepelekan ketika waktunya tiba. Semesta akan membalas semua yang kamu lakukan. Hidup ini bukan untuk membalas yang buruk dengan yang buruk, tapi bagaimana kita belajar untuk membalas yang buruk dengan yang baik. Karma tidak perlu menaruh dendam, cukup tersenyum, dan biarkan karma melakukan tugasnya diam-diam karena yang melukai akan terluka pada waktunya. Semua ada waktunya, tidak perlu bertanya kapan. Tidak semua yang kita inginkan semesta langsung berikan, cukup jalani semampu kita nikmati seadanya dan syukuri segalanya. Sebab, semesta akan memberikan bukan di waktu yang cepat, tetapi di waktu yang tepat. Suatu saat nanti kita akan memahami semua yang tidak menjadi bagianmu akan menentukan caranya untuk hilang dan semua yang menjadi bagianmu akan menentukan caranya untuk datang. Sekeras apapun kita menolak, yang datang akan tetap datang. Sekuat apapun kita menahan, yang pergi akan tetap pergi. Lepaskan yang buruk dari kehidupan kita untuk memberikan kesempatan yang baik datang pada kita. Orang baik lebih mudah tertipu karena kebanyakan mereka tidak pernah berprasangka buruk terhadap orang lain. Akan tetapi, semesta juga selalu punya cara untuk tetap menolong mereka. Sedangkan orang yang suka memanfaatkan kebaikan orang lain hanya akan selamat sementara dan akan menderita selamanya. Mata kita bukan untuk melihat kekurangan orang lain, namun untuk melihat kebaikan mereka. Mulut kita bukan untuk berbicara tentang kejelekan orang lain, tetapi untuk berbicara tentang hal-hal yang baik. Tangan kita bukan untuk melukai dan menyakiti orang lain, tapi untuk memberi pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Waktu akan terus berjalan seindah apapun hari ini dan seburuk apapun itu, tugas kita adalah harus terus melangkah, terus memperbaiki diri, berdamai dengan hati, dan merelakan segala yang terjadi. Orang yang pintar bukanlah kebetulan. Itu karena dia rajin belajar dari segala sesuatu. Orang yang paham itu karena dia telah mengatasi berbagai masalah kehidupan orang yang dewasa karena dia telah berhasil melalui berbagai fase kehidupan dan orang yang kuat itu karena dia telah mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan. Sebuah payung memang tidak menghentikan hujan, tapi dengan payung kita mampu berdiri dalam hujan tanpa kebasahan. Begitu juga dengan kesabaran. Ia mungkin tak memberi kita kemenangan, tapi ia mampu memberi kita kekuatan untuk menghadapi kenyataan terpahit dalam kehidupan. Belajarlah untuk terbiasa tidak dianggap karena memang kebanyakan orang akan mempedulikan dirinya sendiri. Ingatlah, bahkan payung akan diletakkan ketika hujan telah reda. Jadilah orang yang kuat agar kamu mampu menerima semua kenyataan hidup. Jadilah orang yang sabar agar mampu menghadapi apapun dalam keadaan tenang. Jadilah orang yang tegar agar tetap tersenyum walau banyak beban dalam kehidupan. Dalam hal apapun buat dirimu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Terkadang kita hanya butuh diam, tidak berbicara apapun, tidak berbicara dengan siapapun, cukup diam dan renungkan.
Kemudian kita akan paham banyak hal dari dirimu sendiri. Puncak kesabaran ketika engkau bisa diam, padahal di dalam hatimu ada luka yang berbicara, dan puncak kekuatan ketika engkau bisa tersenyum padahal di pelupuk matamu ada 1000 tetes air mata. Kendalikan ucapanmu agar tidak mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Kendalikan matamu agar tidak memandang rendah orang lain. Kendalikan tanganmu untuk senang berbagi dalam kebaikan. Kendalikan pikiranmu untuk tidak berprasangka buruk atau membenci siapapun. Hidup terkadang rumit saat telah menghasilkan uang tapi tidak memiliki cinta. Hari-hari dengan cinta namun tanpa uang. Sering orang mengatakan cinta tidak membutuhkan uang, tetapi untuk mencintainya butuh uang. Begitulah rumitnya kehidupan. Maka itu kamu harus cerdas dan bijak. Tekunlah belajar, perluas wawasan, asah keterampilan dan kemampuanmu. Orang yang tekun pastilah membuahkan keberhasilan. Untuk raga yang sudah tidak muda lagi, perjalanan akan masih panjang, masih ada janji-janji yang harus ditunaikan. Masih ada jiwa-jiwa yang harus dibahagiakan. Jikapun kamu sudah tidak selalu sehat, tetaplah untuk kuat. Atau jikapun sudah tidak terlalu kuat, tetaplah sehat karena memang masih banyak yang harus diperbuat. Meski leluhur kita telah lama meninggal, peringatilah mereka dengan tulus. Walaupun anak cucu kita malas, kita harus tetap dengan sabar mendidik mereka menjalani kehidupan beretika dan berbudi. Pekerti menghapuskan pendidikan budi pekerti adalah sumber kemerosotan moral. Kebencian, keserakahan, dan kebodohan adalah 3 racun yang dapat menodai hati nurani manusia. Maka untuk mencapai ketenangan, lahir batin harus bebaskan diri dari 3 racun itu. Manusia sejatinya harus menyelesaikan masalah dari akarnya. Bila akar masalahnya dapat diatasi, kedamaian sejati akan terwujud. Ada yang terlihat tenang namun sebenarnya dia sedang tidak baik-baik saja. Ada yang memilih diam, namun sebenarnya dia sedang dihantam banyak masalah. Ada yang terlihat kuat, namun sebenarnya dia sedang terpuruk dan butuh teman untuk berbagi cerita. Namun, ketika sadar bahwa tidak ada seorang pun yang peduli terhadapmu dan kebanyakan orang lain hanya ingin tahu saja. Hanya orang yang terlatih tahu bagaimana sulitnya menahan kesabaran tanpa harus menceritakan kepada semua orang. Tidak semua yang terjadi akan berjalan dengan sempurna. Bahagia dan sedih akan silih berganti datang menyapa. Maka jadilah sabar dan bersyukur atas apa yang telah kamu miliki sebagai pelengkap dari segala rasa kehidupan. Ketika hujan turun, kita akan mengerti betapa kita membutuhkan sebuah payung setelah terkena penyakit. Kita jadi mengerti pentingnya sehat ketika sedang hujan. Tidak mudah untuk meminjam payung ketika sedang sakit. Tidak mudah untuk meminjam uang hujan terlalu lebat. Ada payung pun juga percuma. Sakit terlalu parah, ada uang pun juga percuma. Yang terbaik adalah ketika hujan masih gerimis. Cari tempat untuk berteduh ketika belum sakit. Mencari cara untuk hidup sehat. Dalam hidup ini, kita harus menjaga diri kita dengan baik, selain kesehatan apapun bukan milikmu. Kurangi marah-marah, kurangi terlalu banyak perhitungan. Perbanyak kebahagiaan jika tubuh tidak sehat. Apalah artinya kita mendapatkan semua di dunia ini? Jika masalahmu sebesar gunung atau bahkan seluas samudra, maka tataplah langit yang tiada bertepi. Semua orang di dunia ini memiliki masalah. Bahkan ada yang lebih besar dari masalahmu, tetapi mereka tetap kuat dan tersenyum. Masalahmu akan menjadi ringan jika kamu tetap memiliki kesabaran dan semangat. Hanya dengan 2 hal itu, kamu tidak akan terkalahkan di dunia ini. Ingatlah, badai pasti berlalu, gelap juga akan berakhir. Belajarlah untuk memiliki kerelaan pahit, tak usah dikenang, sakit tak usah dikeluhkan. Hadapilah semua itu dengan rasa syukur dan penuh rasa sabar. Karena kunci kebahagiaan hidup adalah ikhlas dalam setiap kejadian. Jagalah pikiranmu karena pikiranmu akan menjadi kata-kata. Jagalah kata-katamu karena kata-katamu akan menjadi tindakan. Jagalah tindakanmu karena tindakanmu akan menjadi kebiasaan. Jagalah kebiasaanmu karena kebiasaanmu akan menjadi karakter. Jagalah karaktermu karena karaktermu akan menentukan hidupmu. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan.
Hanya saja bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan. Kedua, membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang telah terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Sekecil apapun itu, daripada mengupat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri. Orang yang kuat bukanlah orang yang bisa mengalahkan banyak orang. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah dan keberuntungan. Bila hatimu tidak tenang, mungkin kamu telah melupa mereka. Tidak ada hubungan yang sempurna. Kitalah yang menyempurnakannya. Sama-sama butuh, sama-sama pengertian, sama-sama menghargai, dan sama-sama berjuang. Komitmen, butuh kepercayaan. Jangan menunggu yang sempurna, tetapi sempurnakanlah yang sudah ada. Jadilah baik tanpa menjelekkan orang lain. Jadilah pintar tanpa menyalahkan orang lain. Orang bisa bertemu karena ada jodoh. Orang bisa berteman karena ada ketulusan. Kosong adalah isi dan isi adalah kosong. Kehidupan ini hanya ilusi dan ilusi hanya bisa disadari melalui kehidupan. Mengenal orang lain adalah kecerdasan. Mengetahui diri sendiri adalah kebijaksanaan sejati. Menguasai orang lain adalah kekuatan menguasai diri sendiri. Adalah kekuatan sejati. Cinta tanpa kasih tidak akan bertahan. Percaya tanpa bukti akan membutakan hati dan meminta maaf saja akan sia-sia bila diri sendiri tidak mau berubah. Jadilah orang yang tulus dan memiliki karakter yang lurus. Buatlah dirimu menjadi seseorang yang selalu baik. Meski terkadang bersikap baik juga menderita kerugian. Terkadang bersikap baik akan membuat luka. Tapi apa yang orang lain lakukan padamu? Janganlah kau risaukan. Biarlah karma mengurus semua itu. Karma tidak akan pernah mengecewakanmu. Karma bersifat adil tanpa harus diharapkan ketika kamu tetap baik. Pada akhirnya, kebahagiaan adalah milikmu. Syukuri hidupmu meski tidak mewah, namun ketika kita bisa bersyukur akan terasa indah. Jalani alurnya meskipun kadang tak sesuai harapan. Syukuri rezeki. Meski tak banyak, namun berkah hiduplah sederhana. Tanpa berpikir berlebihan, maka hidup akan terasa lebih tenang. Hidup belum tentu sampai lusa kurangi menyakiti makhluk lain. Jadilah orang yang tetap manis meski berada di tempat yang pahit. Tetaplah sejuk walau di tempat yang gersang. Tetaplah rendah hati meski telah memiliki kedudukan yang tinggi dan tetaplah sederhana meski sudah menjadi kaya. Di mana letak kebahagiaan? Kebahagiaan terletak pada rasa syukur. Semakin besar rasa syukurmu, semakin besar kebahagiaanmu. Bersyukurlah untuk pekerjaanmu yang melelahkan. Sebenarnya ada banyak pengangguran yang bingung mendapatkan pekerjaan. Anakmu yang berisik adalah impian bagi pasangan yang kesepian tanpa buah hati. Rumahmu yang kecil adalah impian bagi mereka yang tergusur dan terusir. Hartamu yang sedikit adalah impian bagi mereka yang terlilit hutang. Maka alasan apa lagi yang tidak bisa kamu syukuri? Bahkan dengan sandal jepit yang kamu miliki, tetaplah bersyukur karena di luar sana ada orang-orang yang tidak memiliki kaki. Tetaplah semangat seberat apapun masalah yang kamu hadapi, jangan pernah menjadi rapuh. Selalu ingat kenyataan ini. Kita boleh saja punya keinginan. Namun sadari, dunia ini pasti punya kenyataan. Roda kehidupan terus berputar. Jadi tetaplah bersyukur untuk apapun yang telah terjadi. Tetaplah berjuang dan jangan menyerah. Tidak ada kehidupan yang sempurna sebab sedih dan bahagia selalu hadir menyapa. Maka jadilah sabar dan bersyukur sebagai penyempurna segala rasa yang ada. Perbanyaklah rasa syukur sampai orang lain mengira kamu tidak pernah merasa kesulitan. Lihatlah ke atas untuk sebuah harapan. Lihatlah ke bawah untuk memiliki rasa syukur. Lihatlah ke sekeliling untuk selalu berbagi, karena dalam hidup jangan berpikir untuk sempurna, tapi berpikirlah untuk menjadi yang berguna. Tetaplah bersyukur, kaya belum tentu hidup cukup, miskin juga belum tentu.
Kekurangan bahagia bukan tentang apa yang dimiliki, tapi lebih tentang bagaimana cara kita memaknainya. Tidak semua mata bisa melihat, tidak semua telinga bisa mendengar. Tidak semua hati bisa merasakan. Tidak semua isi kepala bisa memahami. Tidak perlu memaksakan diri untuk menjadi apa yang orang lain katakan padamu. Karena kitalah yang merasakan pahit dan manisnya kehidupan ini. Sebaik apapun kita pasti akan salah di mata orang yang membenci kita. Namun, satu hal yang harus selalu diingat, tetaplah menjadi dirimu sendiri. Miliki hati yang terbuka dan ingat selalu untuk bersyukur. Syukuri yang kita miliki, nikmati yang ada, maka hidupmu akan benar-benar menjadi sebuah berkah. Jangan iri melihat kebahagiaan orang lain, karena kita tidak pernah tahu bagaimana ia memperjuangkan kebahagiaannya. Banyak orang yang hidupnya tak bahagia bukan karena ia tidak memiliki, tetapi karena ia terlalu sibuk untuk terus iri terhadap kebahagiaan orang lain. Bahkan ia lupa untuk mensyukuri apa yang dia punya. Pada akhirnya, yang kita pelajari dari kehidupan ini adalah bagaimana cara kita menerima suatu keadaan tanpa menyalahkan sebuah kenyataan. Bersyukur bukan karena semua terjadi baik-baik saja, tetapi karena kita tahu selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Syukuri apapun kondisi kita karena hadiah terbaik saat ini adalah apa yang kita miliki dan jalan hidup terbaik adalah apa yang sedang kita jalani. Dengan rasa syukur, semua akan baik-baik saja karena tidak ada obat yang sangat mujarab untuk menghadapi masalah selain rasa syukur yang ada di dalam diri kita. Kebahagiaan itu ketika kita terlalu sibuk untuk bersyukur sehingga kita lupa untuk berkeluh kesah, bukan sebaliknya. Jangan sampai kita sibuk mengeluh hingga kita lupa bersyukur karena jika kita mengeluh itu hanya akan membuat hidup semakin tertekan. Sedangkan bersyukur akan membawa kita pada jalan kemudahan.